Nah, dari segi medis sendiri nih Mas ya, dari Ya. kesehatannya. Sebenarnya bahaya nggak sih makan makanan basi itu tadi kan justru ada beberapa orang yang makan makanan basi ya aman-aman aja tuh. Oke. Itu gimana Mas? Jadi sebenarnya makanan basi Heeh. itu ada yang baik, ada yang tidak baik Oh gitu. sebenarnya. Ada Iya. juga yang baiknya ya? Kalau kayak misalkan oncom, sebenarnya Oh kan oncom itu kan gitu. bisa dibilang Iya makanan iya basi iya. karena udah Ah. tumbuh bakteri ya kan. Mm-mm. Tapi mungkin yang kita bahas ini adalah makanan yang basi itu yang memang beracun ya, Mas Ansori. Jadi makanan basi sendiri kan itu berbahaya bagi tubuh. Mm-mm. Kenapa? Karena tadi makanan basi itu mengandung berbagai macam bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk gitu ya. Nah, biasanya bakteri pembusuk itu dia mengeluarkan racun, ya kan? Racun. Ya, itu yang berbahaya bagi tubuh kita, ya kan? Racun itu yang berbahaya bagi tubuh kita, bisa menyebabkan diare atau bisa sampai juga kematian. Oh begitu. Ya, seperti itu. Berbahaya, jadi sangat berbahaya sekali Mas ya. Iya, sangat Nah, berbahaya istilahnya. ada penyakit-penyakit lain misalnya selain tadi diare tentunya ya, kemudian juga bisa berakibat fatal itu. Dari segi jangka panjang sendiri itu bagaimana Mas? Dari segi jangka panjang biasanya jarang ya yang efeknya jangka panjang. Biasanya toksin-toksin yang dihasilkan bakteri itu efeknya jangka pendek. Oh jadi instan Langsung gitu ya? terlihat. Ya, Oh seperti hanya gitu. banyak kita lihat di berbagai berita ya kan keracunan makanan itu langsung terlihat. Nah, karena emang efeknya itu biasanya langsung. Oh begitu Seperti itu. jadinya. Jadi Langsung terlihat. langsung terlihat gitu Mas ya. Nah tadi terkait Mas tadi bicarakan ada keracunan makanan nih, saya juga agak tergelitik nih Masnya. Ya. Kan sering ada di televisi itu kasus di mana setelah makan makanan dari kondangan atau setelah makan makanan dari selamatan nih banyak yang keracunan nih sehingga masuk ke rumah sakit nih. Itu sebenarnya itu memang ada yang racunin makanan itu tadi atau memang itu bagaimana itu Mas? Oke, ya emang kita sering dengar berita itu Iya Mas benar Ansori. benar. Berdasarkan penelitian dari seorang profesor di UGM, ternyata banyaknya keracunan makanan dari undangan seperti itu adalah 65% berasal dari catering. Maksudnya gimana Ya, nih? jadi makanan yang berasal dari catering. Mm-mm. Gitu. Jadi 65% kasus keracunan itu akibat dari makanan yang dipesan dari catering. Dipesan dari catering gitu ya. Mungkin ya kita bisa lihat dari segi penyebabnya. Kenapa kan seperti itu? Nah, secara tadi statistika tadi ya. Itu bagaimana itu? Biasanya kan namanya catering, biasanya kan dia memberi makanan itu dalam jumlah besar. Ya kan? Kadang-kadang mungkin ada yang tidak terpakai seperti itu kan. Nah, itu yang menjadi kemudian dipakai lagi untuk misalkan ada pesanan yang lain. Bahan-bahan tadi ya, bahan-bahan untuk makanan tadi ya. Bukan berarti makanan yang sudah dimasak ya, yang diolah ya, tapi misalkan bahan-bahan makanannya tadi karena tidak terpakai, ada sisa Disimpan digunakan dulu sama untuk dia. pesanan yang lain, yang ke depan. Nah, itu biasanya kan bahan yang disimpan lama itu yang menyebabkan keracunan. Keracunan tadi ya. Seperti itu. Atau misalkan dari segi kalau yang bukan dari catering, misalkan dari segi masaknya. Dari segi Masaknya masak ya. tidak higienis. Tidak higienis ya. Seperti itu misalkan dari segi kompornya atau misalkan dari segi wajannya, seperti itu. Atau misalkan dari minyaknya. Itu merupakan media-media tumbuh bagi bakteri Tadi ya. seperti itu. Jadi memang bukan karena sengaja diracun gitu ya. Kalau misalkan ada kasus yang sengaja diracun mungkin bisa saja. Bisa saja terjadi tapi jangan jarang sekali Tapi gitu. jarang Mas. mungkin. Masa orang mau meracun, kecuali mau meracun karena ini kali ya, Karena dendam dendam. Wah, dia nikah sama yang lain itu. Nah, oke, dari segi Islam sendiri itu bagaimana sih sebenarnya hukum kita makan makanan yang basi atau busuk itu sendiri itu, Mas? Tadi kalau makanan itu beracun ya kan dari sisi Islam sendiri kita mengetahui hadis Rasulullah SAW bahwa apa nih, la darara wala dirar. Jadi janganlah membahayakan ya kan, dan jangan dibahayakan seperti itu. Nah, jadi kalau kita makan makanan basi yang kita tahu itu berbahaya, itu kita terkena hukum ini. Kita tidak boleh seperti itu kan, haram untuk memakan makanan yang membahayakan kesehatan, karena kan tadi menimbulkan berbagai efek yang justru kita bisa menyebabkan akhirnya adalah kematian seperti itu. Minimal sakit perut Ya, gitu minimal sakit perut lah, beberapa kali ya. terus sebenarnya. Jadi intinya Mas selain halal juga toyib gitu Ya ya. betul. Kan kalau kita kan disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala kan makan halal dan Toyib toyib, gitu bukan ya. hanya halal aja. Oke, Juga toyib seperti itu. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi pembahasan kita bersama Mas Roni Nugraha, SSI, MSc dalam
agar makanan tidak cepat basi. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, memberikan saran, kritik, atau sekedar masukan, Anda dapat berkirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau Anda bisa SMS ke nomor hotline kami 0856 9492 4411, atau Anda bisa berkirim email ke mediaislamnet@yahoo.com. Info-info tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, serta info-info lainnya, Anda bisa mengunjungi kami di situs www.mediaislamnet.com. Untuk mendapatkan produk-produk terbaru dari Media Islamnet, Anda bisa mengunjungi kami di www.galerimin.com. Saya Ahmad Ansori dan seluruh kru yang bertugas hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah setia mengikuti acara ini hingga usai, dan juga kepada Mas Roni Nugraha. Terima kasih. Terima kasih Mas Ansori juga. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh pada kesempatan kali ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota yang Anda cintai ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.